Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di sini kita kembali lagi dalam mata perkuliahan Filsafat Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran filsafat matematika. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurlina Karunia Putri dengan NIM 126 204 202 118. Sebelum lanjut ke materi, saya akan membacakan pokok-pokok materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama aliran logisisme, yang kedua aliran formalisme, yang ketiga aliran intuisionisme, dan yang keempat aliran platonisme. Aliran filsafat matematika yang pertama yaitu aliran logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Oleh karena itu, pengkajiannya juga harus menggunakan logika, sehingga matematika lebih logis untuk dipahami. Penganut aliran logisisme antara lain Gottfried Leibniz, Gottlob Frege tahun 1893, Bertrand Russell pada tahun 1919, Alfred North Whitehead, dan Rudolf Carnap pada tahun 1931. Russell dalam bukunya yang berjudul The Principle of Mathematics menyatakan bahwa matematika dan logika berkembang secara bersamaan seperti halnya anak kecil dan orang dewasa. Pengakuan Bertrand Russell menerima logisisme adalah yang paling jelas dan dalam rumusan yang sangat eksplisit. Dua pernyataan penting yang dikemukakan yaitu: 1. Semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Logisisme adalah disertasi bahwa matematika diturunkan menjadi logika. Para ahli logika berpendapat bahwa matematik dapat dikenal a priori, tetapi mereka menyarankan bahwa pengetahuan matematika adalah hanya bagian dari pengetahuan logika secara umum. Jadi, secara analitis tidak membutuhkan kemampuan khusus tentang intuisi matematik. Dalam sudut pandang ini, logika adalah dasar-dasar yang benar dari matematika, dan semua pernyataan matematik memerlukan kebenaran dari logika. Rudolf Carnap tahun 1931 memperkenalkan disertasi para ahli logika yang terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Konsep-konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika melalui definisi-definisi yang gamblang atau jelas. Yang kedua, teorema-teorema matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika melalui pengambilan kesimpulan murni. Menurut Ernest, tahun 1991, ada beberapa keberatan terhadap logisisme, antara lain, yang pertama, bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Hal ini mengarah pada kekeliruan karena tidak semua kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi. Yang kedua, teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, reduksi yang sukses mengenai aksioma matematika melalui logika belum cukup untuk menurunkan semua kebenaran matematika. Yang ketiga, kepastian dan keajegan logika bergantung pada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Program logisis mengurangi kepastian pengetahuan matematika dan merupakan kegagalan prinsip dari logisisme. Logika tidak menyediakan suatu dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Aliran yang kedua adalah aliran formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan formalisme
yang berpegang pada prinsip bahwa pernyataan matematik bisa diartikan sebagai pernyataan tentang konsekuensi dari aturan rangkaian manipulasi tertentu. Sebagai contoh, dalam permainan dari geometri Euclid yang kelihatannya terdiri dari beberapa rangkaian yang disebut aksioma-aksioma dan beberapa aturan inferensi untuk membangun rangkaian baru dari rangkaian-rangkaian yang diketahui. Salah satunya dapat dibuktikan memenuhi teorema Pythagoras, yaitu dapat membangun string yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Menurut formalisme, kebenaran matematik adalah bukan tentang bilangan dan himpunan, dan segitiga dan semacamnya seperti kenyataannya. Versi lain dari formalisme sering dikenal dengan nama deduktivisme. Dalam deduktivisme, teorema Pythagoras tidak benar secara absolut, tetapi relatif benar. Jika Anda menerapkan arti strings sedemikian sehingga aturan-aturan permainan menjadi benar. Contohnya, permainan yang benar diberikan untuk aksioma dan aturan-aturan inferensi adalah memelihara kebenaran. Maka Anda harus menerima teorema atau sebaliknya. Interpretasi yang telah Anda berikan harus menjadi pernyataan yang benar. Jadi, formalisme tidak membutuhkan arti bahwa matematika tidak lebih dari permainan simbolis yang tidak berarti. Biasanya diharapkan ada suatu interpretasi di mana aturan-aturan permainan itu dipenuhi. Pendukung awal dari formalisme adalah David Hilbert, di mana programnya bertujuan mengaksiomakan semua matematika secara lengkap dan konsisten. Konsisten di sini berarti bahwa tidak ada kontradiksi yang dapat berasal dari sistem. Hilbert bertujuan menunjukkan konsistensi sistem matematik dari asumsi bahwa aritmetik yang hingga, yaitu suatu subsistem aritmetik lazimnya dari bilangan bulat positif yang terpilih tidak kontroversi secara filsafat. Tujuan Hilbert untuk menciptakan suatu sistem matematika yang lengkap dan konsisten tertutup oleh teorema incompleteness Gödel kedua. Teorema Gödel telah mengartikan bahwa tidak mungkin aksioma membuktikan kekonsistenan sistem secara relatif, karena aksioma akan membuktikan kekonsistenannya dirinya sendiri, di mana Gödel telah menunjukkan ketidakmungkinan. Formalis memandang matematika sebagai suatu permainan formal yang tak bermakna atau meaningless dengan tulisan pada kertas, yang mengikuti aturan Ernest pada tahun 1991. Menurut Ernest, formalis memiliki dua tesis, yaitu yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Adapun keberatan yang dikemukakan oleh beberapa kalangan terhadap pendapat dan pemahaman penganut formalisme menurut Anglin, yaitu yang pertama, formalis dapat memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai suatu yang konkret, padahal tidak bergantung pada objek fisik. Dua, formalis tidak dapat menjamin permainan matematika itu konsisten. Keberatan-keberatan tersebut dapat pula dijawab oleh para penganut formalisme sebagai berikut. Lingkaran dan yang lainnya adalah objek yang bersifat material. Meskipun beberapa permainan itu tidak konsisten dan kadang-kadang trivial, tetapi yang lainnya tidak demikian. Aliran yang ketiga adalah aliran intuisionisme. Aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Intuisi dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Dalam matematika, intuisionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematik tanpa pengalaman. Dari loncatan ini, para penganut intuisionisme mencari untuk merekonstruksi apakah mereka memperhatikan terhadap bagian matematika yang dapat diperbaiki sesuai dengan konsep-konsep Kantian, benar, pantas, intuisi, dan pengetahuan. Dalam intuisionisme, batasan pengkonstruksian eksplisit tidak dengan tepat didefinisikan dan banyak menuai kritik.
Ada usaha untuk menggunakan konsep Turing Machine atau fungsi yang dapat dihitung untuk mengisi kesenjangan ini. Yang utama adalah klaim bahwa hanya pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku algoritma yang mempunyai makna dan sebaiknya diinvestigasi dalam matematika. Dari sini lahirlah studi tentang bilangan-bilangan yang terhitung yang pertama kali diperkenalkan oleh Alan Turing. Maka tidaklah mengherankan bahwa pendekatan terhadap matematika ini kadang-kadang dikaitkan dengan teori ilmu pengetahuan komputer. Tokoh yang menganut intuisionisme adalah seorang ahli matematika asal Belanda yang bernama Ludwig Egbertus Jan Brouwer pada tahun 1881 sampai 1966. Aliran yang terakhir adalah aliran Platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Itulah penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.